أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita seputar Ramadan, seputar puasa. Kemarin sudah dijelaskan tentang ta'rif atau definisi puasa dan hukum puasa. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu siapa saja ini, intinya siapa saja yang diwajibkan, yang dikenai kewajiban untuk berpuasa gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Atau di sini bisa menjadi syarat wajib puasa. Yang pertama di sini al-islamu, yaitu orang Islam, Muslim ya. Fala yajibus shaum 'alal kafir. Maka orang-orang kafir itu tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Orang-orang non-Muslim ya, tidak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa itu adalah orang Islam. Wala yasihu minhu, dan kalau orang kafir puasa juga nggak sah gitu ya. Percuma buat apa gitu ya. Kecuali kalau dia masuk Islam. Wa idza aslama, dan jika si non-muslim tadi masuk Islam, maka tidak wajib baginya mengqadha puasa yang sudah lewat gitu ya. Jadi misalnya ada orang, ada tetangga atau ada teman kita dari lahir sampai umur 40 tahun misalnya Kristen gitu ya, atau Hindu atau yang lainnya. Nah, misalnya kan otomatis nggak puasa-puasa tuh. Misalnya pas 40 tahun dapat hidayah, masuk Islam, nah maka si 40 tahun yang kemarin itu dihapus semua dosanya. Dia dapat buku yang baru gitu ya. Kalau diibaratkan buku itu dia dapat buku yang baru, yang masih polos, yang masih bersih. Belum ada coretan apapun saat dia masuk Islam. Jadi hangus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Beda dengan kita ya, yang terlahir muslim gitu ya, sampai 40, udah banyak coretan-coretannya gitu ya. Nah, kalau orang kafir yang kemudian mu'alaf, masuk Islam, itu dia hapus dosa-dosanya, dapat buku yang bersih. Gitu ya, jadi yang pertama yang wajib melaksanakan puasa Ramadan ini adalah orang Islam. Yang kedua, al-bulugh, orang yang sudah baligh. Nah, orang yang sudah baligh, bukan anak-anak ya. Fasogir, maka kalau anak-anak, alladzi lam yablugh, yang belum baligh, maka tidak wajib baginya berpuasa. Jadi baligh itu ada tandanya ya. Kalau di kitab Safinatun Najah, alamatul bulughi salasun, ada 3 ciri-ciri atau tanda-tanda balighnya seorang anak. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun, fil zakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah usianya 15 tahun maka dia sudah baligh, sudah wajib semuanya ya, sholat, puasa dan lain-lain. Atau yang kedua, ihtilam, dia sudah bermimpi jima, berhubungan badan, atau sudah keluar mani. Nah, walaupun usia anaknya misalnya yang laki-laki ya masih 10 tahun, tapi kalau sudah keluar mani ataupun mimpi jima maka dia sudah baligh. Kemudian yang ketiga bagi anak perempuan yaitu keluar darah haid. Biasanya antara 9 tahun ke atas ya. Kalau anak itu sudah keluar darah haid, sudah haid, maka dia sudah baligh. Maka dia sudah wajib ya menutup aurat, kemudian sholat, puasa dan lain-lain sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada orang dewasa pada umumnya. Nah, di sini ya, di sini ada hadis yang mana ini juga nyambung dengan pembahasan berikutnya ya. Sabda Rasul, rufi'al qalam an thalathah. Jadi diangkat pena, tidak ditulis dosa-dosanya atau amal-amalnya dari 3 orang ini atau 3 golongan ini. Yang pertama, anin naim hatta yastayqiz,
dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, kalau yang tidur lupa nggak sholat misalnya ya, kelewat waktu sholat kelewat karena tidur, maka diampuni itu. Tapi harus langsung sholat walaupun di luar waktu sholat yang sebenarnya gitu ya, jadi dikodok. Misalnya tidur jam 11, bangun-bangun jam 4 gitu ya, lohornya kelewat misalnya, maka ketika bangun jam 4, dia langsung laksanakan sholat zuhur sama asarnya gitu ya. Nah, jadi tidak dosa, itu diampuni. Kemudian dari anak kecil sampai dia balik. Nah, anak kecil kalau nggak sholat, nggak puasa, kalau belum balik ya, maka tidak dicatat, tidak dosa. Tapi kalau sudah balik, maka sudah dicatat. Kemudian yang ketiganya dari orang gila sampai dia normal kembali, berakal lagi gitu ya. Orang gila itu tidak dihisab atau tidak ditulis si amal jeleknya. Misalnya ada orang gila membunuh, itu tidak tidak dicatat dosanya itu gitu ya. Akan tetapi di sini kalau kita sebagai orang tua menyuruh anak-anak untuk belajar berpuasa, maka itu bagus gitu ya. Kalau anaknya misalnya sudah kuat ya, anak sudah kelas 1 SD misalnya, kita ajarin berpuasa minimal sampai zuhur, syukur-syukur bisa sampai asar, apalagi sampai maghrib. Nah itu buat tarbiyah atau buat pembelajaran, buat latihan itu bagus ya. Orang tuanya nanti dapat pahala. Baik, yang ketiga di sini langsung kita lanjutkan. Yang ketiga tuh berakal atau normal akalnya ya, tidak gangguan jiwa. Fala yajibu shaum 'alal majnun, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila. Dan tidak sah kalau orang gila tersebut berpuasa gitu ya. Nah, kemudian jika si orang gila tersebut sehat lagi, misalnya sudah di psikiater ataupun ke rumah sakit jiwa dan seterusnya, itu maka dia tidak perlu mengkodok yang sudah terlewat saat dia gila. Jadi misalnya ada orang putus cinta, atau misalnya ikut caleg tapi nggak kepilih sampai gila misalnya gitu ya. Gilanya itu 5 tahun. Maka selama 5 tahun dia tidak dihitung, mau dia nggak sholat atau nggak puasa, itu tidak dicatat amalnya. Tapi nanti kalau udah sehat lagi, tinggal melanjutkan gitu ya. Yang kemarin yang saat gila itu tidak perlu dikodok lagi. Kemudian yang keempatnya, kuat atau kuasa untuk berpuasa gitu ya. Tidak lemah, tidak sakit berarti ya. Ini orang sehat gitu. Kalau sehat, kuat, maka ini wajib berpuasa. Fala yajibu ala ghairil qadir, maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, tidak kuat. Contohnya seperti orang tua ya, orang tua renta yang sudah sepuh gitu ya, sudah nggak kuat, maka itu tidak wajib. Atau yang lemah, secara fisik lemah, maka itu boleh tidak berpuasa tapi nanti bayar fidyah gitu ya, memberi makan orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian yang kelimanya, suci dari haid dan nifas. Nah ini syarat yang kelima, atau orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu orang yang suci dari haid dan nifas, tidak sedang haid. Maka bagi orang yang sedang haid dan nifas itu tidak wajib berpuasa. Bahkan kata para ulama itu hukumnya haram kalau dia berpuasa gitu ya. Wala yasihu minhuma, dan tidak sah bagi yang haid dan nifas tersebut untuk berpuasa. Dan mereka wajib mengqada puasanya yang ditinggalkan. Misalnya haidnya seminggu ya wajib qada, nanti setelah lebaran ke sana itu wajib mengqadanya sebanyak yang dia tinggalkan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin di yang lain ada tambahan mungkin ya, yang mukim, tidak sedang bepergian. Nah itu juga sama ya. Jadi kita tinggal lihat saja diri kita sendiri, apakah kita orang Islam, KTP kita Islam gitu ya. Kalau Islam berarti kita wajib berpuasa, tidak boleh tidak. Kemudian kita sudah balik atau belum. Kalau ternyata kita sudah 20 tahunan ya berarti wajib berpuasa. Kemudian otak kita normal atau gila gitu ya, ODGJ
kita normal, sehat ya, berarti wajib. Kemudian apakah kita kuat atau lemah? Masih muda kitanya gitu ya, terus badan kita sehatnya berarti wajib. Kemudian apakah kita sedang haid atau tidak? Ternyata tidak, ya udah berarti wajib. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa atau syarat wajib berpuasa itu ada 5 barusan ya. Atau di kitab lain ada yang menyebutkan 3 dan seterusnya, beda-beda. Tapi kurang lebih seperti itu di antara syarat wajib untuk berpuasa atau orang-orang yang dikenai kewajiban untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara itu saja dulu yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.